Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan psikoterapi, yaitu terapi individual psikologi dari Alfred Adler. Nah, sama-sama kita tahu ya bahwa Alfred Adler ini pendekatannya itu menekankan pemahaman terhadap pengalaman subjektif individu serta bagaimana makna dan keterikatan sosial individu itu terhadap kehidupan mereka. Jadi, terapi Adler ini bertujuan untuk membantu individu mengatasi perasaan rendah dirinya, kemudian dia bisa mengembangkan rasa keterhubungan dengan orang lain dan mencapai tujuan hidup yang bermakna secara sosial. Dan menurut Adler, setiap individu itu memiliki dorongan bawaan untuk mereka ini ingin merasa penting dalam kehidupan mereka. Makanya muncul konsep striving for significance menjadi dasar terapi Adlerian ini, di mana individu itu sendiri didorong untuk mengenali dan mengaktualisasikan potensi diri mereka. Dan juga mereka didorong untuk melibatkan pengembangan diri pada minat sosial, di mana individu itu harus terhubung dengan orang lain dan juga berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Nah, dalam terapi psikologi individual, khususnya dengan pandangan Adler ini ya, pendekatan terapeutiknya itu mengarah pada pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman subjektif individu, di mana persepsi uniknya terhadap dunia, terus juga dorongan dalam mencapai makna dan hubungan sosial yang bermakna. Atau terapi ini dikenal juga dengan istilah terapi Adlerian, sebagai psikologi Adler atau psikologi individual yang tujuannya untuk membantu individu dalam mengembangkan rasa keterikatan, terus juga mengatasi perasaan rendah diri, serta mengejar tujuan hidup dengan cara yang sehat dan kemudian berguna secara sosial. Nah, dalam konsep dasar ini kita harus melihat ada 5 peran ya. Ada dorongan, ada minat sosial, perasaan rendah diri, urutan kelahiran, dan juga gaya hidup yang kemudian mempengaruhi tindakan dari individu ini. Nah, tujuan terapi individual ini sebenarnya dikaitkan dengan komponen tadi. Yang pertama adalah agar ingin klien ini tumbuh minat sosialnya. Dia kembali bisa berbaur di kelompoknya, di masyarakatnya, dan kemudian dia berinteraksi seperti itu. Terus tujuan lainnya adalah membantu klien dalam mengatasi perasaan kecil hati dan rendah dirinya, serta harus memodifikasi pandangan dan tujuan klien untuk mengubah lifestyle atau gaya hidup mereka dan mengubah motivasi-motivasi hidup yang mungkin salah, serta mendorong individu untuk mengakui kesetaraan di antara orang-orang dan individu ini mampu menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi di dalam masyarakat tersebut. Nah, dalam teori ini kita mengenal needs, motif, dan juga drive ya, di mana drive itu dorongan individu untuk mencapai makna dalam kehidupan. Adler ini meyakini bahwa setiap individu itu memiliki dorongan bawaan untuk merasa dirinya itu penting dan berarti bagi kehidupannya. Sehingga ketika perasaan ini muncul, maka ini akan berpengaruh dalam perilaku individu, motivasi dia dalam bertindak, terus juga tujuan dalam kehidupan individu itu sendiri. Yang kedua, ada yang disebut dengan minat sosial, di mana minat sosial ini merujuk pada kemampuan individu dalam memotivasi dirinya dan dia itu tetap bisa terhubung dengan orang lain serta berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Karena menurut Adler, minat sosial ini elemen yang sangat penting dalam kesehatan mental yang kemudian perlu dikembangkan melalui proses terapi. Terus selanjutnya ada yang disebut dengan perasaan rendah diri dan kompensasi. Adler ini percaya bahwa perasaan rendah diri itu sumbernya adalah pengalaman di masa kecil dan itu menjadi motivasi individu untuk berusaha mencapai keunggulan dan kesuksesan. Sedangkan kompensasi sendiri itu merujuk kepada upaya individu dalam mengatasi ketidakmampuan yang dia rasakan dengan kemudian dia mengembangkan kemampuan atau kekuatan yang dia miliki menjadi lebih baik, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam urutan kelahiran, Adela ini merasa bahwa karakter, terus juga kepribadian itu juga dibentuk oleh urutan kelahiran. Bahwa urutan kelahiran itu juga mencirikan kepribadian serta hubungan sosial seseorang dan gaya hidup. Nah, gaya hidup itu artinya dengan mengenali gaya hidup individu,
individu yang mencakup pola pikirnya, emosinya, dan perilaku yang unik, kita didorong untuk membuat individu itu merancang pilihannya itu menjadi pilihan dan perubahan yang lebih positif. Nah, tokoh-tokoh dari terapi Adler ini sendiri, selain Adler ya, ada Young, Karen Harney, dan juga Erik Erikson. Serta dalam proses terapeutiknya ini ada 6 proses. Yang pertama adalah adanya evaluasi awal. Sama seperti proses terapi-terapi lainnya, kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap diri individu ini. Apa yang selama ini sudah dia lakukan? Bagaimana hidupnya selama ini? Apakah hidupnya itu terikat dan sesuai dengan konteks sosial di tempat dia hidup? Nah, terus setelah evaluasi awal ini kita dapatkan, kemudian kita tetapkan tujuan dari terapi ini apa. Setelah selesai, maka dikembangkanlah hubungan terapeutik tadi, di mana fokus kita adalah individu ini dia merupakan orang yang berdaya, sehingga dia harus menyadari bahwa dia memiliki kekuatan untuk berubah. Caranya adalah dengan keempat, kita mengeksplorasi kelebihannya, terus juga kita eksplorasi pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh individu ini, dan terakhir kita intervensi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Baru kemudian setelah setiap proses ini dijalani, kita melakukan evaluasi yang menjadi akhir dari tahapan terapi ini. Makanya di dalam terapi individual ini ya, klien itu mengeksplorasi yang disebut istilah Adlernya itu logika pribadi, terus konsep tentang dirinya sendiri, bagaimana dia memandang orang lain, terus juga dia memulai kehidupan yang membentuk filosofi yang menjadi dasar dari gaya hidupnya. Di mana masalah klien yang muncul itu semerta-merta dari kesimpulan logika pribadinya saja, karena mereka logikanya konflik itu muncul karena tidak sesuai dengan pikirannya sendiri. Sehingga inti dari pengalaman terapi ini terdiri dari klien yang kemudian menemukan tujuan perilaku atau gejala dan kesalahan dasar yang mungkin terkait coping mereka. Jadi setelah mereka belajar ada coping yang salah, ada problem solving yang salah, klien ini kemudian diminta untuk memperbaiki dari asumsi-asumsi yang sudah mereka pelajari tersebut. Baik, sekian saja materi tentang terapi individual. Kita akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.